Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 15 April 2022 kita bersama-sama merayakan Jumat Agung. Kita mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Menu sabda kita hari ini dari surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 14 sampai 16, dilanjutkan bab 5 ayat 7 sampai 9. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lihatlah kayu salib, di sini bergantung Kristus penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Saudara-saudariku yang terberkati, pada hari ini kita bersama-sama menyanyikan, memandahkan lagu yang baru saja saya nyanyikan tadi. Kita menyembah Kristus yang tersalib, di mana lewat salibnya ia menyelamatkan kita. Dari peristiwa yang kita renungkan hari ini, di mana kita mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali meyakini bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang dekat. Ia bukanlah Allah yang tak terjangkau. Ia dekat dan sangat dekat dengan kita, dan kedekatannya nampak ketika ia mengalami tiap langkah dinamika hidup kita sebagai manusia. Ia dikandung, dilahirkan, dibesarkan secara manusiawi, sama seperti kita, bahkan mengalami sengsara dan wafat seperti kita, Anda, sebagai manusia. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-15 dalam surat Ibrani, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus berperan sebagai imam agung yang justru mempersembahkan tubuhnya sendiri sebagai tebusan hutang dosa kita. Sehingga ia sebagai imam agung ada di pihakmu, ada di pihak saya, di pihak kita yang berdosa ini. Yesus ada di pihak kita untuk menebus kita dan membenarkan kita dari cacat, kesalahan, dan dosa. Maka saudara-saudariku yang terberkati, kita patut bersuka cita dan bangga karena memiliki Allah yang sedemikian dekat, sedemikian mengasihi dan mencintai kita, di mana Tuhan kita Yesus Kristus menyediakan diri sebagai korban, bahkan ia bersedia wafat supaya kita mendapatkan hidup ilahinya. Ia rela mati supaya kita yang percaya kepadanya mendapatkan hidup, mendapatkan keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terberkati,
Sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus rela mati supaya kita mendapatkan hidup, maka kita juga ingin mati dari egoisme, ingin mati dari cinta diri yang berlebihan dan kelekatan pada hal-hal duniawi, supaya Anda, saya, kita semua bisa berbuah dalam ragam macam kebaikan dan keutamaan Kristian. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Tuhan kami, dengan sengsara dan wafat-Mu, Engkau membebaskan kami dari maut, warisan dosa lama yang diturunkan kepada seluruh bangsa. Saat bergantung di kayu salib, Engkau menghembuskan nafas-Mu, Roh-Mu, sehingga kami manusia dan alam ciptaan diperbarui kembali menjadi ciptaan baru. Semoga oleh karena rahmat sengsara dan wafat kebangkitan-Mu, kami hidup seturut martabat baru sebagai ciptaan baru, melaksanakan ajaran cinta kasih dan hidup dalam semangat kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, selamat merenungkan kisah sengsara dan wafat Tuhan kita, Yesus Kristus.